Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para mustami'in yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan nikmat Allah tersebut dengan berbuat baik, baik kepada lingkungan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dengan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mustami'in yang berbahagia, 4 mutiara yang ketiga yang ada dalam tubuh kita manusia selaku Bani Adam. Bani Adam itu bukan anaknya Adam, tetapi keturunan Nabi Adam, termasuk adalah kita sebagai manusia. Di samping akal yang harus dijaga, juga agama yang harus dimiliki oleh seorang. Yang ketiga adalah rasa malu. Rasa malu yang dimiliki oleh kita hendaklah dijaga. Apabila kita tidak bisa menjaganya dan lepas daripada jiwa kita, maka mutiara itu akan hilang satu. Padahal mutiara hilang satu saja, maka manusia itu tidak akan dihormati, tidak terhormat baik oleh manusia maupun di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Para mustami'in yang berbahagia, namun malu yang dimiliki oleh kita manusia akan sirna, akan hilang dari kita jika di dalam tubuh kita ada sifat yang namanya tamak. Bahasa Jawanya itu dremis. Apa-apa mengharapkan pemberian orang lain, apa-apa minta kepada orang lain. Anak istri biarlah di rumah, kita bekerja dengan cara meminta-minta, kemudian diberikan kepada anak dan istri. Ingat hadis Rasul, boleh kita itu meminta asal untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan sendiri. Kalau kepentingan umum, misalkan kita meminta bantuan untuk pembangunan masjid, kita minta bantuan untuk kepentingan musola, untuk kepentingan madrasah, untuk kepentingan sekolah, itu boleh. Akan tetapi yang dilarang adalah meminta-minta untuk kepentingan sendiri. Ingat hadis Rasul, bahwa siapa orang yang suka minta-minta untuk kepentingan sendiri, nanti di akhirat akan menghadap kepada Allah dengan wajah yang tidak ada dagingnya. Wajah tetapi tidak ada dagingnya, apa yang kita sebut? Tengkorak. Maka Allah nanti akan memanggil, hai tengkorak sini. Tengkorak kita sebut. Itu adalah balasan bagi orang yang di dunia suka meminta-minta, namun memintanya ini demi kepentingan sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak usah meminta-minta demi kepentingan sendiri. Terima saja apa adanya. Maka
Sifat kebalikannya di samping adalah kita harus menerima, disebut dengan kata qanaah. Sebab kita harus malu atas semua pemberian Allah. Kita lihat dari mata kita, telinga kita, tangan kita, anggota tubuh kita, apakah sudah tidak cukup untuk yang diberikan oleh Allah kepada kita? Apa-apa minta. Tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa berjalan untuk bekerja dan sebagainya, tapi kita masih minta. Itu pun memintanya demi kepentingan diri sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Apa yang akhirnya kalau kita tamak atau kita remis apa-apa minta bantuan kepada orang lain, maka munculnya adalah dalam diri kita adalah rakus. Rakus ingin menguasai semuanya, merampas hak orang lain. Jika kita sudah malu, maka semuanya akan beres. Mencuri, bohong, korupsi, bahkan sampai perilaku mensuap, itu adalah perilaku-perilaku yang tidak boleh, yang kita tidak ikuti, agar kita menjauh dari sifat dermis atau tamak, yaitu minta pemberian atau mengharapkan pemberian daripada orang lain. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Orang yang punya rasa malu terutama malu kepada Allah, maka tidak akan datang kepadanya kecuali akan datangnya adalah sebuah kebaikan. Kita lihat di pasar, ada seseorang yang berjalan, pakaiannya sudah tidak pakai kerudung, pakaiannya kelihatan ketiaknya, kaosnya pendek, kelihatan pusernya, celananya pendek. Masya Allah, ini orang sudah tidak punya rasa malu lagi, apalagi dia adalah wanita cantik, akan tetapi sudah tidak punya rasa malu, maka kecantikannya akan luntur di mata kita manusia yang normal. Coba kita lihat, ada seorang wanita cantik, tetapi dia pakaiannya tidak normal. Apa yang akan kita lihat? Maka benar ada kalimat, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau sudah tidak punya rasa malu, lakukan sesuka hatimu. Pantas dia akan melakukan sesuatu kalau dia sudah tidak punya lagi rasa malu. Maka malulah hanya kepada Allah. Man istahyallahu, man istahya minallah, maka istahyallah ta'ala minhu. Siapa orang yang malu kepada Allah, maka Allah pun akan malu kepada kita. Artinya apa? Jika kita sudah melakukan kebaikan, aturan-aturan yang ada di dalam agama sudah dilaksanakan, meminta apapun insya Allah tidak akan ditolak. Bahkan Allah akan merasa malu jika orang sebaik itu doanya tidak dikabulkan. Itu malu. Jadi man istahya minallah, siapa orangnya yang malu kepada Allah, istahyallahu ta'ala minhu, maka Allah pun akan malu kepadanya. Para mustami'in yang berbahagia, yang harus dijaga oleh kita, pertama adalah apa yang ada di dalam anggota kepala kita, dari mulai mata, dari mulai telinga, dari mulai mulut. Artinya apa? Mata yang telah Allah berikan kepada kita, hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika mata tidak bisa digunakan dengan baik, tentu itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak punya rasa malu atas pemberian Allah tersebut. Maka syukurilah nikmat mata ini masih bisa melihat, masih bisa memandang dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang Maha Esa ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah telinga. Telinga kita ini masih normal, alhamdulillah. Jika mendengar adzan Allahu Akbar, hendaklah segera menuju ke panggilan tersebut. Kalau kita sudah tidak mau mendengar, padahal pendengaran kita masih sehat, jangan harap
Suatu saat nanti kalau pendengaran kita itu dicoba oleh Allah, maka kita akan menyesal kemudian. Yang ketiga adalah mulut, yang ada di dalam tubuh kita atau dalam kepala kita. Di samping mata, telinga, ada juga mulut. Hati-hati dengan mulut, sebab mulut itu bisa menjadi memakan diri sendiri dengan kalimat, dengan kata-kata yang tidak sopan, yang tidak bisa menghargai orang lain, yang tidak bisa membuat orang lain tentram dalam hatinya. Berkatalah yang baik. Apa kata Nabi? Apabila engkau berkata, berkatalah yang baik. Jika tidak, diam. Yang berikutnya, yang harus dijaga karena kita harus malu kepada Allah adalah perut kita. Perut ini adalah sumber daripada malapetaka. Apa yang kita masuk, apa yang kita isi, hendaklah dengan halalan thayyibah, dengan yang baik menurut Allah, baik menurut kesehatan. Halalan thayyibah, baik cara mendapatkannya, cara memasaknya, kemudian halalan thayyibah. Thayyibahnya adalah kesehatan, menjaga kesehatan. Insya Allah dengan apa yang dimasukkan dengan halalan thayyibah dalam perut kita, maka tubuh kita akan menjadi sehat walafiat. Yang ketiga, apa yang dijanjikan, apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita adalah hendaklah kita menjaga farji. Laki-laki namanya farji, perempuan namanya farji, hanya beda bentuk saja. Jagalah farji kita dengan sebaik-baiknya, kecuali kepada yang sudah menjadi hak kita. Yang keempat adalah kedua tangan kita ini. Hendaklah tangan juga digunakan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah kedua kaki kita. Tapi yang paling penting adalah hendaklah kita ingat akan kematian, agar kita suatu saat akan seperti itu, akan mati dan tidak bisa bergerak apa-apa, kecuali adalah amal yang bisa menolong kita. Kemudian pesan daripada Nabi ada dua. Hendaklah agar hati kita ini bisa tidak karatan, hendaklah sering, pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Entah satu hari satu halaman, atau satu hari 2 halaman. Yang penting setiap hari istiqomah kita membaca Al-Quran, insya Allah hati akan mulai karatannya hilang. Yang kedua adalah ingat pada kematian. Para mustami'in yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatayya jiratal alami, ya uhailal judi wal karomi, ya uhailal judi wal karomi, ahlu baitil mustafat tuhuri, hum amanul ardi fadakiri, syubbihu bil anjumiz zuhuri, mithla ma qad jaa fi sunani, mithla ma qad jaa fi sunani, wasafinun lin najati idza khifta min tufani kulli adha, fanju fiha la takunu kadha, wa'tasim billahi wasta'ini, wa'tasim billahi wasta'ini, rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim,
wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.